Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Yang bersukacita lambaikan tanganmu, beri sorak-sorai yang terbaik kepada kita. Amin. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi saudara-saudara kita yang merayakannya. Gongsi pacai. Tuhan pasti akan memberkati tahun ini, tahun berkat. Pasti Tuhan akan memberkati berkelimpahan, memberikan berkat kesehatan, berkat jasmani yang luar biasa atas hidup kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan, buat berkat yang sudah kita rasakan sepanjang hidup kita. Kita mau datang mengucap syukur, menyembah Dia. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, memandang wajah Yesus, berserah penuh di hadapan Tuhan dan mengucap syukur di hadapannya. Mari kita mau datang. Terima kasih ya Bapa. Sungguh Kau Allah kami yang baik, sangat baik. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Sampai saat ini Tuhan Kau berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Semua karena Engkau mengasihi kami. Semua karena anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat siap kami, baik dimanapun kami berada, baik yang menyaksikan streaming pada hari ini di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati. Engkau melihat kesungguhan hati kami Tuhan. Engkau melihat hati kami yang rindu menyembah Engkau, hati yang haus untuk mencari hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya ini Tuhan kerinduan kami. Hanya ini Tuhan kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Pujian dan penyembahan kami yang terbaik kami mau naikkan di hadapan-Mu. Inilah Tuhan hidup kami. Inilah Tuhan hidup kami, hati kami. Kami mau berserah penuh di hadapan-Mu. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu, menyembah Engkau, memuji Engkau. Karena hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Karena hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan. Ialah Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam kuasa. Kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dalam hati kami. Engkau melawat siap kami. Engkau memulihkan siap kami. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan siap memuji Tuhan bersama katakan, sungguh Allah kita adalah Allah yang ajaib. Sungguh kasih-Nya luar biasa dalam hidup kita. Mari pujikan lagu ini dengan senang hatimu, tanda ucapan syukurmu. Ajaib Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau berikan, tak Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau berikan, tak Kau genapi bagiku. Banyak hal yang tak Kau buat
Banyak hal yang telah kau perbuat dalam hidup kami. Mujizat demi mujizat sudah kau nyatakan atas hidup kami. Tiba saatnya pagi hari ini kami mau Tuhan mengucap syukur dan rahmat. Mari pujikan. Sembah
kami mau bersorak bagi Engkau Yesus. Di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus, kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan akan berikan pemulihan demi pemulihan bagi jemaat di tempat ini yang percaya katakan, yang percaya katakan, amin, haleluya.
sayang, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta sayang, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sungguh I want, sungguh I need, sungguh I can, sensitive because you are. Sungguh I want, sungguh I need, sungguh I can, sensitive because you are. Sensitive because you are. Sensitive because you are. Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik. Beri sorak-sorai dong buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Dia rela mati, dia menyelamatkan kita. Dia hidup sampai selama-lamanya. Bersama
menjaga hidupku. Sepanjang tahun Engkau berjaga-jaga atas hidup kami. Sepanjang tahun Engkau merawat kami dengan menyampaikan firman-Mu. Sebentar kami akan dengar-dengaran dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti, kami memahami, dan kami melakukan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan berkati juga jemaat Tuhan yang mendengarkannya, supaya kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan semuanya memperoleh pengenalan akan Tuhan. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Rasanya berwarna ya di pagi hari ini. Teman-teman ini bermerah, berbaju merah, berkaos merah. Tapi lebih banyak yang di sebelah kanan daripada yang di sebelah kiri. Mungkin nanti yang para pemuji bisa geser ke sebelah
kanan ya berarti. Sebelah kiri supaya warna merahnya itu kelihatan merata gitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema berjaga-jaga. Sebenarnya ini adalah tema yang diperoleh oleh gembala kita, Bapak Pendeta Indra. Sepanjang tahun ini, visi gereja GKI Family Blessing adalah berjaga, berdoa, dan bekerja. Jadi rangkaian-rangkaian khotbah di sepanjang tahun 2021 ini kita akan mendalami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan bagi gereja kita. Sebelumnya tadi sudah diucapkan selamat Imlek, selamat tahun baru Imlek. Nah, ketika tanggal Imlek tanggal 12 ya Pak ya. Di grup kami ada seorang dari Korea, kemudian banyak berseliweran ucapan selamat Imlek gitu. Kemudian beliaunya menyampaikan protes itu. Dia nulis seperti ini. Orang China, Vietnam, Jepang, dan Korea semua merayakan dengan hari raya libur panjang untuk Imlek. Kemudian dia kirim dalam bahasa Korea. Semua orang jadi tertawa. Ternyata itu adalah hari besar di dalam perayaan tahun baru di beberapa negara. Nah, memang di Indonesia yang kita kenal adalah hari raya Imlek. Tapi sebenarnya tadi Korea, kemudian Jepang, Vietnam, kemudian China merayakan hari raya Imlek. Saya ini pernah berpikir demikian Bapak Ibu. Seandainya orang di dunia ini pintar-pintar semua, pintar itu salah satu cirinya adalah membuat penanggalan. Itu salah satu ciri bangsa yang pintar. Pasti punya penanggalan. Jawa punya tanggalan Jawa, India punya tahun Saka, kemudian orang-orang Barat punya tahun Masehi, orang-orang Arab kebudayaan Islam punya tahun Hijriah. Nah, seandainya setiap suku di seluruh menyampaikan supaya kita ini berjaga, berdoa dan bekerja, karena apa? Hari Tuhan itu sudah dekat. Apa hubungannya dengan tahun baru Bapak Ibu? Antikris itu akan datang dan membuat penanggalan baru untuk seluruh dunia. Itu salah satu cirinya. Supaya kita ini berwaspada, kita ini berjaga ketika nanti ada sebuah penanggalan dan penanggalan itu dipaksakan untuk semua bangsa. Itulah waktunya kedatangan Antikris. Karena itu ketika kita mengingat tahun berganti tahun baru berganti tahun baru, kita berawas-awas bagaimana kesudahan zaman ini. Nah, di pagi hari ini kita akan fokus kepada satu bagian dari Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Berjaga-jaga. Kenapa saya memilih gambar prajurit Amerika kemudian prajuritnya perempuan ini? Supaya seimbang Bapak Ibu. Divisi gereja itu prajuritnya laki-laki Bapak. Jadi kalau saya menampilkan prajurit laki-laki, kemudian nanti, waduh, sekarang kan sudah ada prajurit wanita gitu. Nah, di Indonesia juga sudah ada prajurit wanita. Bahkan beberapa orang sudah menjadi jenderal, karena pangkat tertinggi dalam angkatan bersenjata itu adalah jenderal. Apa hubungannya antara berjaga-jaga dengan tentara? Di Perjanjian Lama Bapak Ibu, kata berjaga atau berjaga-jaga itu selalu dikaitkan dengan penjagaan kota di menara-menara pengawas untuk mengawal kota. Supaya apa? Supaya ketika ada musuh yang menyusup atau ketika ada serangan besar-besaran, penduduk kota bisa mempersiapkan diri. Karena apa? Karena ada yang berjaga. Itu gambaran yang pertama. Kenapa saya memilih gambar tentara? Untuk mengingatkan bahwa berjaga itu seperti tentara yang berjaga di menara kota. Kemudian yang kedua, pengertian berjaga itu adalah melean.
Ini bahasa Surabaya ya, melekan. Apa maksudnya? Ketika Tuhan Yesus mau berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya di Taman Getsemane, kemudian permintaan Tuhan Yesus adalah berjaga 1 jam saja. Itu artinya matanya melek gitu. Supaya tahan, bisa berdoa. Ketika matanya sudah berat gitu, dan akhirnya para murid itu benar-benar berat matanya, tidak sanggup untuk berdoa. Itu gambaran dari kata berjaga-jaga. Nah, sekarang kita akan melihat dari Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Apa itu berjaga? Mari kita membaca ulang bagian ini. Sudah dibacakan 3 minggu berturut-turut, kita baca lagi supaya kita mengerti maksud dan rencana Tuhan lebih dalam lagi. Ayat 34, 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid berdoa di Taman Getsemane, Tuhan Yesus minta supaya murid-murid melek 1 jam saja supaya bisa berdoa. Tadi di awal saya menyebutkan di Perjanjian Lama, pengawal berjaga-jaga itu berawas-awas di menara kota supaya bisa mengawasi musuh. Nah, sekarang kita pada zaman kita ini berjaga-jaganya seperti apa? Mari kita melihat bagian ini dengan seksama. Kita cari alasannya, kenapa kita perlu berjaga-jaga. Kenapa? Karena hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba di atas dirimu seperti suatu jerat. Ibadah kita yang pertama, Bapak Gembala sudah menyampaikan dengan jelas bahwa hari Tuhan itu bisa datang dengan tiba-tiba untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk saudara sekalian. Dan kita mendapat sebuah pengalaman iman dari Bapak Gembala ketika hari Tuhan itu datang tiba-tiba melalui sebuah virus yang bernama Corona, disergap gitu. Kemudian apa yang terjadi? Bapak Gembala melewati krisis ini dengan sukses bersama dengan Tuhan. Tidak masuk ke dalam perangkap jerat, sehingga jerat itu tidak bisa dilepaskan. Kemudian hari Tuhan datang dengan tiba-tiba. Selesai sudah. Ini yang pertama. Dan itu pasti menimpa semua orang. Saya ulangi, dikatakan itu pasti menimpa semua orang pada generasi kita. Ada yang mau hidup 1000 tahun lagi? Ya, Khairil Anwar itu yang berpuisi. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi gitu. Tetapi kita dibatasi umur kita, dan hari Tuhan itu bisa tiba-tiba menyergap di mana saja ketika kita menjalani hidup sehari-hari. Karena itu kita perlu berjaga-jaga supaya ketika hari Tuhan itu tiba, kita luput dari jerat, sehingga kita bisa keluar dan kita tetap produktif. Kenapa disebutkan seperti jerat ya Bapak? Ya karena tidak bisa melepaskan diri. Tetapi kita akan memperoleh berkat ketika setiap waktu yang kita jalani ini selalu bersama dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat bagian berkatnya. Kemudian yang kedua, coba yang kedua. Iya, masih bagian yang awal. Yang kedua, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Jadi hari Tuhan tadi menimpa semua penduduk bumi. Semua orang yang berada di muka bumi ini akan menerima atau akan mengalami
yang namanya hari Tuhan. Kita ini hidup di tengah-tengah situasi yang sedang sulit yang namanya pandemi. Tapi dalam kehidupan normal saja, kita ini berada juga dalam situasi-situasi yang disebut bisa datangnya hari Tuhan. Saya pernah mengalami perjalanan ketika mahasiswa, yaitu KKN, kuliah kerja nyata. Kuliahnya itu di pegunungan, kemudian diantar oleh ayah saya ke pegunungan. Dan itu kan jalannya berkelok-kelok gitu. Zaman dulu pakai motor Yamaha 75. Jadi kekuatannya kan pasti beda dengan motor-motor sekarang. Kemudian di tikungan tiba-tiba ada kendaraan berlawanan arah. Itu sebuah situasi yang bisa saja, karena kita sempat oleng gitu, bisa saja membuat hari Tuhan itu datang pada saat itu. Sehingga ya saya salah sudah panggilan saya. Nah, karena itu kita terus berawas-awas dan berjaga-jaga mengelola hidup kita. Kalau tadi saya menyebutkan alasannya kenapa gitu, karena kita ini akan mengalami itu. Nah, selama kita menunggu masih ada ancamannya. Selama masih menunggu masih ada ancaman yang bisa membuat kita ini lengah. Karena itu kita diminta untuk berjaga-jaga. Nah, kehidupan kita ini kehidupan yang normal. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang wajar sebagai seorang manusia yang berada pada suatu peradaban yang damai. Bisa saja kita ini dapat panggilan berada pada suatu situasi peradaban yang sangat sulit. Bisa saja. Tetapi kita sedang berada pada situasi yang damai. Nah, karena itu kita harus waspada ancaman-ancaman yang terjadi pada situasi damai. Mari kita lihat yang pertama. Ancamannya apa? Yang pertama adalah ancaman pesta pora. Kemudian saya mencari tahu apa arti kata pesta pora. Kemudian ketemulah dinamakan consume too much of something. Jadi bukan dalam arti hura-hura pesta-pesta pora-pora gitu. Tetapi adalah mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan. Kelebihan ngamuk, baik Bapak Ibu. Halo, yang ngamuk ya nggak apa-apa, kalau nggak ada ngamuk itu kan ya nggak seru gitu. Saya ini sama istri saya pakai ngamuk-ngamukan juga gitu. Saya kena gembala ya ada juga gitu. Tapi kalau kebanyakan ngamuk itu ya nggak baik. Makan itu baik Bapak Ibu? Baik. Kebanyakan makan baik atau tidak? Tidak. Tubuh kita ini akan memberikan reaksi ketika kita kebanyakan makan. Ini makan yang sehat loh ini, tapi kebanyakan itu juga nggak baik. Siapa yang bekerja keras di tubuh kita ketika kita makan terlalu banyak? Yang pertama adalah lambung. Lambungnya kerja keras. Kemudian livernya kerja keras. Karena itu orang yang sedang sakit itu kan dikasih makanan yang lembut supaya apa? Livernya nggak kerja terlalu keras gitu, sehingga nanti tubuhnya bisa tidak sehat gitu. Itu makan yang baik saja Bapak Ibu. Kalau terlalu banyak tidak baik. Sekarang kita cari yang kondisinya tidak normal. Kalau tadi itu yang baik-baik saja gitu. Tidur itu kan baik ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan tidur ya juga nggak baik. Kemudian melek berjaga itu baik, tapi kebanyakan melek itu juga tidak baik gitu. Ketika saya mengajar, saya pernah menyampaikan sebuah tayangan di YouTube itu. Kebanyakan main game, mati main game, kaku di depan komputer karena kebanyakan main game. Bahkan di Mojokerto itu seorang yang baru lulus SMA kemudian masuk ke perguruan tinggi negeri itu, saking sukacitanya dia keluar main game itu dan mati kaku di tempat permainan game itu. Karena apa? 3 hari 3 malam dia bermain terus-terusan gitu. Itu situasi yang biasa gitu. Bisa membuat kita tidak berjaga-jaga. Minta maaf, sekarang kita coba beralih ke kehidupan rohani gitu. Terlalu banyak ke gereja
Baik nggak ya Bapak Ibu ya? Dalam kondisi normal loh Bapak Ibu, dalam kondisi normal gitu. Bukan memang kita ini melayani secara khusus di gereja, tapi dalam kondisi normal gitu. Ya saya berpendapat tidak baik. Karena apa? Nanti kita tidak produktif gitu. Setiap waktu datang ke gereja, setiap saat datang ke gereja, sehingga kita tidak produktif. Kemudian hanya berisi keluh kesah saja gitu. Kemudian yang mendengar kan, ini orang ini kerja atau tidak, mengurus urusannya sendiri atau tidak. Setiap waktu hanya datang ke gereja. Nah, kita ini diminta untuk berjaga-jaga terhadap ancaman pesta pora ini. Untuk hal-hal yang berlebihan seperti ini, dalam dunia psikologi dianggap sebagai perilaku maladaptif. Maladaptif. Karena itu perilakunya itu perlu dikurangkan, yang dinamakan perilaku berlebihan. Berlebihan dalam segala sesuatu itu tidak produktif. Berlebihan dalam segala sesuatu itu membuat kita tidak awas. Berlebihan dalam segala sesuatu itu membuat kita tidak berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap apa? Tadi di awal saya sudah sebutkan, berjaga-jaga terhadap hari Tuhan. Jangan sampai mati kekenyangan Bapak Ibu ya. Semakin bersemangatnya makan, kemudian keselak karena kita minta maaf, rakus gitu. Dan itu terjadi pada masa-masa kemakmuran. Ketika Romawi itu berada pada masa kemakmuran, orang isinya cuma makan dan makan. Kemudian kenyang. Setelah kenyang apa yang harus dilakukan? Dikeluarkan, dimuntahkan dengan cara dilakukan rangsangan di tenggorokan kita. Kemudian muntah lagi, masuk ke ruang makan lagi. Itu perilaku yang sangat-sangat tidak produktif. Nah, kadang-kadang anak muda melakukan hal ini supaya hidupnya langsing, tapi tetap makan gitu. Supaya langsing, makannya banyak, tapi setelah itu dikeluarkan. Kemudian timbullah sebuah gangguan kesehatan yang disebut dengan bulimia. Nah, itu kondisi-kondisi yang wajar saja bisa membuat kita tidak berjaga-jaga, tidak awas gitu. Kemudian yang kedua, terhadap apa kita perlu berjaga-jaga dalam kondisi yang normal ini saja? Ya, kemabukan. Mungkin kalau kondisi kita di kebudayaan kita ini nggak terlalu berbahaya gitu. Tapi coba pindah ke wilayah Indonesia yang lain di mana komunitas Kristen itu banyak, kemabukan itu menjadi sebuah ancaman terhadap kekristenan. Ya, kita bersyukur kalau kita ini punya jabatan pendeta, misalnya pergi ke suatu daerah, orang mabuk masih bisa menghormati pendeta ya. Masih mabuk boleh, Bapak pendeta, Bapak masih bilang begitu gitu. Tetapi membuat dia tidak sadar, tidak mampu untuk berpikir secara sehat dan melakukan hal-hal yang baik. Itu kita harus waspada. Kemabukan ini artinya sederhana saja ya, deep drinking, minum sampai mabuk gitu. Jangan dikira bahwa minum itu tidak menjadi sebuah dorongan untuk kita mencobanya gitu. Dalam satu retreat bisa saja gitu. Ini kan daerahnya dingin kemudian minum. Tapi ketika deep drinking itu menjadi sangat-sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga, kita dapat ancaman yang ketiga. Ancamannya adalah kepentingan duniawi. Tapi terjemahannya kok ancient ya? Apa ya Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu? Adalah kecemasan. Apa hubungannya kepentingan duniawi dengan kecemasan? Bapak Ibu, saya pernah dikirimi Alkitab. Ini dari penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terbitan tahun 1912. Nah, teman saya itu terlibat dalam proyek ini. Kemudian diperbaharui bahasanya untuk disesuaikan dengan kondisi masa kini. Nah, terjemahan 1912 itu menurut kita terjemahan yang sangat menolong ketika seseorang pindah dari agama yang lain masuk ke dalam kekristenan. Karena terjemahannya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno, menggunakan kata junjungan, menggunakan kata roh gitu. Itu sangat mudah dimengerti oleh orang yang pindah. Tapi kalau dari kita ya lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia yang sekarang. Nah, mari kita lihat terjemahannya
berdasarkan tahun 1912. Lukas bab 21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu penuh dengan keinginan untuk berpesta pora dan bermabuk-mabukan, serta penuh dengan kekhawatiran akan kehidupan sehari-hari. Itulah yang dinamakan kepentingan duniawi, yaitu kekhawatiran akan hidup sehari-hari. Urusan apa itu? Ya urusan makan minum, urusan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan ketika kita merasa cemas akan kehidupan kita, disitulah ancaman terhadap situasi hidup kita yang membuat kita bisa lengah, kemudian tidak berjaga-jaga. Kalau Bapak Ibu ini sudah berkeluarga, pasti tahu rasanya yang disebut dengan kekhawatiran. Kalau anak-anak muda itu kekhawatirannya cuma ketemu guru saat ulangan, selainnya itu gak khawatir. Ketika diberitahu besok mau ulangan baru khawatir, melakukan ini dan itu supaya bisa siap atau membatalkan ulangan. Kalau di pelajaran tempat saya besok Senin itu kan ulangan secara online, ya masih sampai malam gitu masih yang tanya, Pak materinya apa, Pak materinya apa. Jadi masih bertanya-tanya tentang bagaimana ulangan besok gitu. Tetapi orang-orang dewasa tahu yang namanya kekhawatiran hidup. Besok kita mau membayar kontrakan, kemudian tidak ada uang. Nah, itu timbul kekhawatiran. Kemudian anak-anak kita sedang sakit. Ibu-ibu pasti merasakan bagaimana rasanya ketika anak-anak itu sakit. Nah, itu ada kekhawatiran. Kemudian bagaimana kita mengelola penghasilan kita sebulan supaya kita bisa bertahan hidup. Itu sebuah kekhawatiran. Nah, kekhawatiran ini ketika tidak dikelola dengan baik, membuat kita tidak awas dan berjaga-jaga. Suatu kali ketika saya belum menikah dulu, penghasilan saya itu tidak cukup untuk 1 bulan. Kemudian masih ada beberapa minggu saya harus bertahan. Apa yang harus saya lakukan? Kalau pinjem kan ya malu. Pelayanan kok pinjem duit. Orang pelayanan kok pinjem duit, kemudian alasannya tidak bisa makan. Itu ya gimana gitu. Itu tantangan tersendiri gitu. Kemudian saya meneguhkan diri saya tetap akan semangat walaupun tidak ada uang. Dan saya sangat bersyukur jalan Tuhan luar biasa. Datang ke tempat kerja gitu, ada yang syukuran, makan, aman. Di rumah juga pulang ke kos-kosan tetangga, ini ada makanan. Sampai gajian terpelihara dengan damai dan sejahtera. Itu sebuah tantangan yang besar buat saya. Tantangannya adalah ketika tadi bergumul gitu. Kemudian jalan pintasnya kan pinjam, besok gajian. Tapi ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya. Masa pelayanan pinjam duit untuk urusan makan gitu, itu ngeri. Nah, ketika saya menikah pernah juga ada suatu saat, suatu situasi di mana saya harus pulang kampung dan tidak tersedia dana yang cukup gitu. Kemudian kami berdiskusi sama istri, kalau kita pulang kampung perlu dana sekian, kemudian kita cukup gitu. Kalau nanti balik ke Surabaya, ini kita bisa libur damai di sana, tapi balik Surabaya kita bisa puasa gitu. Kemudian istri saya ngasih sindiran, masa khotbah kok nggak dipraktekkan. Waduh, maksudnya saya itu mau ngajak diskusi malah dikasih tantangan sama istri saya. Masa sering khotbah kemudian urusan seperti ini berkeluh kesah gitu. Ya sudah, saya tidak jadi diskusi lagi gitu. Maksud saya sedang mendiskusikan kalau bagaimana supaya nanti pengeluaran ketika kita pulang kampung itu dicoret-coret aja gitu. Tapi orang dari kota kemudian pulang ke desa itu kan ya ceritanya beda gitu. Kalau orang yang dewasa kan tahu situasinya gitu. Nah, disitulah kita sedang belajar untuk berjaga-jaga. Awas terhadap kecemasan hidup. Tuhan sudah memberikan sebuah jaminan. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa,
Tetapi untuk kamu carilah apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya apa? Supaya kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, kemudian berkat itu mengikutinya. Dan itu tantangan hidup sehari-hari dalam kondisi normal. Suara saya itu dulu tidak semerdu ini Bapak Ibu. Saya berani mengatakan tidak semerdu ini gitu. Kenapa gitu? Saya sendiri tidak tahu gitu. Kemudian suatu saat ada yang terus terang kepada saya, suara Bapak itu seperti Gus Dur. Loh, kok seperti Gus Dur? Sengau. Barulah saya tahu ternyata saya ada tumor di hidup saya. Membuat saya itu susah untuk bernafas, juga susah untuk mengeluarkan suara dengan lancar. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika ada tumor di hidung? Didoakan? Ya. Kemudian diskusi sama istri saya diskusi, gimana ini? Ya pengetahuan kita mengatakan itu harus dioperasi, diangkat. Ya pergilah ke dokter gitu. Kemudian dihitung-hitung uangnya, karena adik saya itu kerja di rumah sakit di RKZ gitu. Saya tanya, operasi seperti ini habis berapa gitu, di RKZ? Waduh sekian, hitung-hitung waduh ini gak cukup. Masa pinjam lagi? Enggak, kalau yang urusan gini jangan pinjam. Sudah, kita beriman, kita sanggup menghadapi situasi ini. Kemudian datanglah ke dokter, kemudian dilakukan tindakan-tindakan, dan luar biasanya jalan Tuhan itu ajaib. Sudah, saya jalani saja. Kalau saya harus mengikuti prosedur kesehatan seperti ini, saya ikuti. Kemudian karena dana yang tersedia tidak cukup, saya ngambil yang perawatan paling rendah. Setelah selesai operasi, kemudian dilakukan totalan, apa yang terjadi? Saya hanya membayar 1 juta saja. 1 juta saja. Saya kaget luar biasa. Ternyata apa? Dokternya yang membayari saya. Saya itu kaget, tidak kenal dokter ini, tidak pernah tahu ceritanya. Kemudian ketika totalan di rumah sakit, kemudian hanya diminta membayar 1 juta saja. Saya ini sampai melongo. Nah, terus sudah, ini tinggal keuangan ini aja yang perlu diselesaikan. Dan akhirnya setelah sekian tahun saya tahu bahwa dokter itu dokter yang mendedikasikan diri untuk menolong orang lain juga. Saya baru tahu. Tahunya setelah teman saya itu operasi yang sama, ada tumor juga di rumah sakit di Waru sana. Kemudian cerita dokter ini gitu. Kemudian saya cerita, oh dokternya kok sama gitu. Kemudian saya cerita bahwa saya itu pernah ditolong oleh dokter ini. Kemudian teman saya ditolong enggak ya? Situasinya kan berbeda gitu. Rumah sakitnya kan berbeda, jadi dia harus membayar penuh. Itu jawaban Tuhan yang tidak terduga di dalam kehidupan kita. Memang kita ada kekhawatiran, tetapi kita ini diminta untuk berjaga-jaga dan berawas-awas supaya pikiran hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ya sekarang saya tidak menginginkan ada operasi lagi Bapak Ibu. Saya terus berdoa supaya tumor itu tidak tumbuh kembali. Itu tantangan doa yang terus-menerus. Dokternya pernah menyampaikan ya tumor itu bisa tumbuh kembali gitu. Kalau tumbuh ya harus dioperasi lagi. Waktu saya ngeri dioperasi di bagian mukanya itu dibuka gitu, kemudian diambil gitu. Nah itu tantangan. Tetapi setelah masa itu diselesaikan, teman saya kerja itu, waduh suara kamu sekarang sudah bagus gitu. Kamu siap untuk jadi pinter gitu. Jadi pinter ya. Maksudnya pinter itu ya karena oksigen ke otak kan jadi lebih lancar, jadi bisa lebih banyak belajar gitu. Dan saya menikmati sampai hari ini. Kemudian saya berani kalau di depan itu menyanyi gitu. Dalam rangka muji Tuhan ya. Itu lebih berani. Kalau zaman dulu ya takut gitu. Karena tahu suaranya ternyata sengal. Nah, ancaman sudah kita lewati. Masih ada tantangan yang lain. Mari kita lihat tantangannya apa. Lukas 21 ayat 36 saya kutipkan dalam bahasa Yunani. Kemudian ada kata yang saya buat merah. Saya kasih tanda merah. Namanya Kairo. Mari kita lihat dalam bahasa Indonesia. Ayat 36 dikatakan demikian.
36. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu atau senantiasa. Berdoa, berjaga itu senantiasa. Ternyata kata senantiasa atau selalu itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah kairos. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk ayat ini adalah berjaga-jaga senantiasa. Apa artinya? Bapak Ibu pasti pernah mendengar penjelasan tentang kata kairos, yaitu kesempatan. Kalau saya terjemahkan bebas adalah berjaga-jagalah dan berdoalah dalam setiap kesempatan. Saya ulangi, berjaga-jagalah dan berdoalah dalam setiap kesempatan. Ketika makanan itu tersedia banyak di depan kita, berjagalah dengan berdoa supaya kita tidak kekenyangan. Kesempatan itu harus segera diambil untuk berdoa. Ketika ngamuknya kebanyakan, ngamuknya luar biasa, ambil kesempatan untuk berdoa. Ketika cemas hidup kita, ambil kesempatan untuk berdoa. Ketika kita ini mau dalam situasi mabuk-mabukan, ambil kesempatan untuk berdoa. Dan itu membuat kita selalu awas dan berjaga-jaga. Ketika kita terima gaji, itu kesempatan luar biasa untuk kita memakai uang kita. Kita harus memulai dengan berdoa. Pengeluaran pertama adalah untuk pekerjaan Tuhan. Sisihkan lebih dahulu, supaya itu membuat pengeluaran kita sepanjang bulan ini terkendali. Saya menyarankan untuk setiap kita selalu senantiasa dalam kesempatan memiliki uang, selalu berpikir ambil kesempatan lebih dahulu untuk pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Pengeluaran kita ini terkendali. Kalau pengeluaran tidak terkendali, waduh, kehidupan orang Kristen itu bisa kacau balau. Ketika keuangan itu sudah disiapkan untuk sebuah pekerjaan Tuhan lebih dahulu, yang lain-lain itu menjadi terang, di pikiran itu jadi padang. Kalau saya ini berani mengeluarkan untuk pekerjaan Tuhan sekian, kemudian yang lain-lain itu menjadi lebih jelas pengeluaran. Kalau kita tidak mengeluarkan lebih dahulu untuk pekerjaan Tuhan, pengeluaran kita ini menjadi gelap, tidak berjaga-jaga. Makan kita menjadi sangat luar biasa, keluar banyak itu. Kemudian tahu-tahu kekurangan. Ketika kekurangan kan jadi problem yang besar di dalam kehidupan kita. Kesempatan ini juga kesempatan untuk berawas-awas terhadap produktivitas kita di dalam melayani Tuhan. Setiap pergumulan kita ini kaitkanlah dengan mengikut Tuhan. Ketika kita sakit, doa kita adalah Tuhan tolong supaya saya sehat. Kemudian minggu depan saya bisa datang ke gereja untuk melayani. Tapi ketika doa kita adalah supaya sehat, kemudian besok saya bisa pesta pora, itu problem. Supaya sehat, supaya hidup saya itu besok bisa melencer-melencer yang tidak terkendali, itu juga problem. Karena itu kita membawa setiap kesempatan hidup kita itu untuk produktif di dalam Tuhan. Ketika saya minta rumah, itu bukan supaya saya lebih kelihatan, ya karena pekerjaannya dapat sekian bisa punya rumah gitu. Teman saya pernah menyampaikan seperti ini, wah kamu sekarang enak sudah punya rumah gitu.
Saya jawab seperti ini. Dulu ya enak, kos itu juga enak. Kenapa? Karena itu bersama dengan Tuhan. Saya tidak pernah merasa tertekan karena tinggal di kos-kosan yang bayar 50.000, kemudian airnya itu perlu dorong, dirukut. Ya saya nikmati saja, saya bersyukur. Dan saya tetap bisa pelayanan. Saya ikut banyak persekutuan, kemudian ikut pelayanan dan jalan seperti biasa saja. Tidak merasa, waduh hidupnya menderita. Ketika saya meminta kendaraan, saya berdoa supaya kendaraan ini menolong saya ketika saya pelayanan keluar kota. Dan Tuhan memberikan, bukan supaya gagah, kemudian merasa, waduh luar biasa hidupnya. Nah itu membuat kita tidak berawas-awas di dalam kehidupan kita. Oke. Bagian selanjutnya, mari kita lihat penutupnya. Oke, lanjut lagi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Karena kita ini ada ancaman di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi yang permai, ancamannya harus kita waspadai. Supaya apa? Satu, supaya kita bisa berdoa. Berdoa itu membuka semua jalan supaya kita tetap produktif. Produktif untuk apa? Untuk mengikut Tuhan. Sehingga hidup kita ini bisa dikelola dengan damai dan kita ini hidup secara wajar sebagai orang yang percaya dan menghasilkan banyak karya di dalam pelayanan. Yang pertama, kita harus waspada terhadap pesta pora. Yang kedua, kita harus waspada terhadap kemabukan. Yang ketiga, kita harus waspada terhadap kecemasan hidup. Bawalah semua hal itu ke dalam doa, sehingga kita tetap berdiri teguh sebagai seorang prajurit yang berada pada menara pengawas dan mengawasi hidup kita, hidup keluarga kita, hidup jemaat kita, orang-orang yang kita layani dengan seksama, sehingga hidup kita adalah hidup yang produktif di dalam Tuhan. Yang kedua, supaya kita tetap menikmati berjaga-jaga ini, hati kita harus senantiasa terpaut kepada Tuhan. Nah, sebelum saya tutup, saya minta untuk pemain musik dan juga para singer dan song leader untuk maju ke depan. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk saudara semua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebagai penerapan, kelolalah hidup kita pertama kali dengan senantiasa menyediakan bagian untuk pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Penghasilan kita amankan dulu untuk pekerjaan Tuhan. Maka sepanjang bulan itu kita akan tahu bagaimana kita berawas-awas untuk menjalani hidup. Supaya hati kita senantiasa terpaut kepada Tuhan, mari kita bersama-sama sebuah lirik lagu ini yang diciptakan oleh pendeta Yusa ya, khas JKI. Ini satu-satunya lagu JKI yang paling top di seluruh Indonesia. Gandol Gusti. Kita harus selalu terpaut kepada Tuhan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sabar dino, rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sabar dino, rino wengi gandol Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka.
Bapa, kami berterima kasih karena pagi hari ini Kau perkenankan kami untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati hari-hari kami, meskipun banyak tantangan kesulitan di dalam kehidupan setiap kami. Tapi kami bersyukur kalau kami boleh melewati sampai hari ini. Ebenezer, tangan penyertaan-Mu itu dahsyat atas kami Tuhan. Engkau memberikan perlindungan atas kami, menjauhkan kami dari segala bencana, kecelakaan, musibah, dan segala sakit penyakit. Kami bersyukur kalau saat ini kami sehat, kami diberkati Tuhan, dan kami boleh menikmati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Semuanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga Engkau sudah menasihati kami dengan kebenaran firman-Mu, yang pagi hari ini Tuhan sampaikan lewat kehidupan hamba-Mu Bapak Nathanael Triyono ya Bapak. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau Engkau ingatkan kami supaya hari-hari ini kami benar-benar menjaga
iman kami supaya tetap kokoh, supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Meskipun tantangan, pergumulan, kesulitan dan kebutuhan hidup yang sering kami hadapi di luar kekuatan kami Bapa. Namun kami tahu Bapa, kasih-Mu itu sempurna atas kami, sehingga kami boleh melewati semuanya. Dan kami berdoa Tuhan, seringkali jujur kami merasa takut, seringkali kami merasa cemas dan khawatir akan segala kebutuhan hidup kami ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau Roh Kudus senantiasa mendengar doa-doa kami di hadapan-Mu. Bahkan Tuhan mengabulkan setiap doa-doa kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, mereka yang setia beribadah. Tuhan akan memberkati lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya mereka yang Tuhan berani beribadah tanpa Tuhan ada ketakutan di dalam diri mereka, karena kami tahu Tuhan perlindungan-Mu itu sempurna. Mazmur 91 akan menjadi bagian kami. Maka setiap mereka yang setia beribadah, mereka yang setia melayani, baik para pemain musik, para singer WL, Tuhan petugas penyambut jemaat, dan juga kolektan, babakan LCD kameramen, semuanya Tuhan kami doakan kiranya Tuhan proteksi kami semua dengan kuasa darah-Mu Bapa. Engkau pagari setiap kami dengan pasukan malaikat-Mu, bahkan keluarga kami semuanya aman di dalam perlindungan-Mu, karena kami hanya mencari perlindungan daripada Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa berkatilah pekerjaan semua jemaat, dan Tuhan akan membuat pekerjaan mereka berhasil. Minggu-minggu depan ini kami akan melihat berkat-Mu secara luar biasa, akan memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Bahkan Tuhan akan membawa kami kepada kehidupan yang berkecukupan dan bahkan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak dalam studi, kiranya Tuhan tambahkan hikmat, kepandian, akal budi bagi setiap mereka. Dan Tuhan akan memberkati pekerjaan para suami, para istri yang bekerja. Tuhan sertai, dan Tuhan akan membuat mereka berhasil untuk menerima berkat yang Tuhan janjikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang tidak hadir pada pagi hari ini, yang sakit kiranya mereka boleh menerima pemulihan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Timi, kiranya Tuhan kesembuhan yang daripada-Mu, mujizat daripada-Mu Tuhan. Engkau akan pulihkan kesehatan beliau dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada cacat permanen yang terjadi di dalam tubuhnya, karena zaman kuasa bilur Yesus Kristus menyembuhkan Bapak Timi ya Bapak. Berkati keluarga ini Tuhan, berikan kekuatan untuk mampu menghadapi semua kenyataan yang ada. Kami juga berdoa untuk kesehatan Pak Gun dan Bu Gun yang akan terganggu hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan kesehatan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Di masa tuanya kami percaya Tuhan akan pulihkan dan sertai mereka, dan Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Kepada jemaat yang tidak hadir, kiranya Tuhan bilik mereka yang sedang berlibur keluar kota, kiranya Tuhan sertai mereka dan pimpin lindungi setiap mereka Bapa. Dan bila kiranya Tuhan perlindungan-Mu akan mengantar mereka pulang kembali ke Surabaya dengan selamat, dan minggu depan mereka boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat yang sampai hari ini masih belum berani beribadah karena ketakutan. Kiranya Tuhan sendiri akan melawan mereka. Bila damai sejahtera melingkupi hati mereka, dan bila Tuhan
apa yang menjadi ketakutan di dalam mereka akan diganti dengan sebuah keberanian, karena Roh Kudus tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada setiap kami. Ajarkan jemaat untuk berani mempercayai janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ajarkan kepada mereka Tuhan untuk mempercayai bahwa di dalam Yesus Kristus ada perlindungan, ada pertolongan yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa kegelapan yang memakai virus corona ini tidak akan mampu meredam gejolak kasih dan iman setiap anak Tuhan, sehingga seluruh sidang jemaat hari ini bangkit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak diselimuti dengan kekhawatiran dan ketakutan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mereka semua. Dan berkat-Mu menyertai setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya perlindungan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan limpahkan atas setiap kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan negara dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kalau hari-hari ini seringkali digoncangkan dengan segala musibah, bencana alam yang terjadi, kami berdoa bagi setiap mereka yang menjadi korban tsunami, mereka yang menjadi korban gempa bumi, mereka yang menjadi korban banjir, mereka yang menjadi korban tanah longsor. Kami berdoa Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan lindungi mereka. Saat ini mungkin mereka belum dapat pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka yang tinggal di penampungan, mereka yang tinggal di tenda-tenda bersama dengan anak-anak orang tua mereka. Kami rindu Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak mengalami tekanan dan amat sangat di dalam jiwa mereka, khususnya bagi anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu Bapa melingkupi mereka. Berkati tangan-tangan yang berkorban untuk membantu korban-korban ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati, berikan penghiburan, kekuatan kepada setiap mereka yang kehilangan rumah, harta benda mereka. Berkati Tuhan, berikan penghiburan bagi mereka yang kehilangan sanak keluarga mereka. Kiranya Roh Kudus akan lawat mereka dan berkati mereka. Kami teringat akan Pak Tumpal juga, Tuhan pulihkan kesehatan beliau dalam nama Tuhan Yesus. Bu Yeni juga Tuhan pulihkan, Bu Yeni Novita Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, pujian, hormat, ucapan syukur kami persembahkan hanya kepada Allah yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sekarang setelah kau menyelesaikan ibadah ini, pulanglah, kembalilah ke rumah saudara masing-masing dengan penuh damai, sejahtera dan sukacita, oleh karena penyertaan Tuhan menyertai engkau. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, penyertaan, perlindungan daripada Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu dan membuat engkau senantiasa berhasil di dalam usaha pekerjaanmu dan studi anak-anakmu. Karena sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya kau pulang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati saudara.